Saudara-saudariku yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, pada hari ini Selasa, 13 September 2022, kita memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Chrysostomus. Menu sabda kita hari ini dari Injil Suci menurut Lukas, bab 7 ayat 11-17. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan sabdanya. Sekali peristiwa Yesus pergi ke suatu kota yang bernama Nain. Murid-muridnya pergi bersama-sama dengan dia, dan juga orang banyak menyertainya berbondong-bondong. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang yang mati diusung keluar, anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda, dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Sambil menghampiri usungan itu, ia menyentuhnya, dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hai anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkannya kepada ibunya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah sambil berkata, "Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita, dan Allah telah melawat umat-Nya." Maka tersiarlah kabar tentang Yesus di seluruh Yudea dan di seluruh daerah sekitarnya. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terberkati, seorang ibu yang sudah janda sangat bersedih karena anak laki-laki satu-satunya meninggal dunia. Hidup tanpa suami membuat ia bergantung pada anak laki-lakinya, baik secara sosial dan secara finansial. Ketika anak laki-laki satu-satunya itu meninggal dunia, maka ia kehilangan hidupnya, hilang keluarganya, dan hilang masa depannya. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Saudari, saudaraku, Tuhan tergerak hatinya untuk berbuat sesuatu bagi ibu yang sedang berduka itu. Ia pun menghidupkan kembali anak laki-laki itu dan menyerahkannya kepada ibunya. Sangat mengejutkan bahwa ibu itu tidak mengambil inisiatif apapun terhadap Yesus. Dia tidak berteriak untuk meminta tolong kepadanya. Tanpa menunggu untuk diminta, Tuhan Yesus dikisahkan hari ini langsung menanggapi situasi kesedihan dan kehilangan ibu itu. Tanpa diminta, Tuhan Yesus menunjukkan kuasa-Nya kepada ibu janda itu, menjadi keyakinan kita pula bahwa Tuhan Yesus pun akan menjangkau kita, menunjukkan kuasa-Nya atas kita yang mungkin sedang dalam situasi duka dan kehilangan, tanpa kita memintanya lebih dulu kepada Tuhan. Saat kita berada di titik terendah dan paling rentan, kasih-Nya sangat mendukung dan menguatkan kita. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kasih, kami sungguh sangat bersyukur atas segala bentuk kebaikan-Mu yang diberikan kepada kami, tanpa kami harus memintanya lebih dulu kepadamu. Ketergerakan hati-Mu pun menggerakkan kami untuk selalu percaya dan berserah kepadamu, dan meletakkan perjalanan hidup kami dalam kuasa kasih-Mu. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Meraja sepanjang segala masa. Amin. Berkatalah Yang Maha Kuasa turun atas kita semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.